Saudara-saudaraku yang kekasih, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang saat ini mengikuti secara online, kita bersyukur bahwa kita boleh kembali beribadah pada kesempatan yang indah ini. Amin. Haleluya. Ya, saudara-saudara boleh berjumpa di dalam Tuhan. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati kasih kemurahan Tuhan. Hari ini tema yang cukup menarik ya, yaitu masih mendengung. Iman mengalahkan stres. Ya, iman mengalahkan stres. Kalau berbicara tentang stres, ya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di antara kita yang belum pernah merasakan stres atau tidak pernah merasakan stres? Ya, pastinya setiap kita pernah merasakan stres. Ya, jangan kata kita, ya, Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengalaminya. Sebelum dia harus mati di kayu salib, dia mengalami stres yang luar biasa. Sehingga dia harus datang berlutut di hadapan Bapa. Alkitab katakan keringatnya seperti darah. Itu karena stres yang luar biasa. Kondisi yang begitu menekan. Kenapa? Karena dia harus menghadapi situasi kondisi di mana dia harus menanggung dosa semua manusia yang percaya kepada dia. Dan pada saat itulah ketika dia tergantung di kayu salib, apa yang belum pernah dia alami, yaitu dia harus berpisah dengan Bapa. Itulah yang membuat dia begitu stres. Ada satu langkah yang Yesus tunjukkan sebagai teladan bagi kita. Dia tundukkan diri di bawah kaki Bapa. Untuk apa? Untuk dia mengatasi stres yang sementara dia rasakan. Jadi berbicara mengenai stres ini, semua orang pernah mengalaminya. Ya, termasuk Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini, firman Tuhan hari ini boleh mengajar kita bagaimana kita bisa mengatasi stres, bagaimana kita bisa mengalahkan ini yang namanya stres. Karena kalau ini tidak bisa diatasi, ini akan berdampak buruk bagi setiap kehidupan manusia. Ketika mengalami stres yang berkepanjangan, yang tidak terselesaikan, yang tidak bisa dihadapi, maka manusia akan memutuskan untuk apa? Banyak kali manusia dia akan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Jadi begitu sangat-sangat berbahayanya ketika manusia tidak bisa mengatasi stres yang dia alami. Oleh sebab itu pada siang hari ini bersyukur bahwa kita boleh diingatkan kembali melalui firman Tuhan bagaimana kita bisa mengatasi atau bahkan mengalahkan stres ini. Saya ajak kita untuk membaca dulu dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Ya. Kalau saudara sudah dapatkan ya, saudara yang bisa melihatnya baik di Alkitab maupun di gadget saudara.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, stres merupakan masalah yang banyak ya dijumpai di dalam kehidupan manusia sebagai yang cenderung timbul ketika kita berusaha memikirkan masa depan. Jadi sesuatu yang sebetulnya belum terjadi, kita sudah pikirkan dan mencoba untuk mengatur hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ya, misalnya ketika kita memikirkan tentang ya kalau mereka yang hidupnya pas-pasan, ya ketika mereka mengambil rumah, ada cicilan yang harus dia bayar, itu membuat kadang-kala stres. Ketika waktunya tiba belum ada uang. Ya, kalau yang banyak uang sih mungkin nggak terlalu pusing ya. Tetapi yang pas-pasan ketika jatuh tempo, aduh, saya harus bayar cicilan apa? Rumah. Atau mungkin cicilan motor, cicilan mobil, ya. Atau juga kita memikirkan masa depan anak-anak kita. Padahal belum terjadi. Tetapi ketika kita memikirkan dengan berkalkulasi, aduh, bisa nggak ya saya mengkuliahkan anak saya? Kalau dia sebagai pegawai dengan gaji sekian, bisa nggak ya? Nah, ini kadang-kadang membuat kita stres, ya. Atau ketika seseorang yang mengalami penyakit yang berkepanjangan tidak tersembuhkan, ini satu penderitaan. Ya kalau duitnya banyak, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi ketika dia tidak mempunyai banyak uang, dia menderita sakit. Ya, dia setiap berobat harus mengeluarkan uang. Contohnya, kalau dia harus cuci darah. Ketika waktunya cuci darah, stres dia. Bagaimana dia mendapatkan uang untuk membiayai itu? Ini kadang-kala membuat manusia hidup di dalam kekalutan ketika menghadapi hal-hal yang sangat berat yang dia tidak bisa pikul. Ya, dikatakan tadi, memikirkan hal-hal yang masa depan yang memang belum terjadi, mengatur hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ini yang membuat manusia seringkali stres. Dan Tuhan tahu persis. Karena Tuhan pernah menjadi manusia di dalam diri Yesus. Dia pernah mengalaminya. Sehingga Tuhan sangat peduli kepada kita manusia. Bagaimana supaya manusia tidak ditekan oleh stres ini sehingga membuat manusia tidak lagi mempunyai kemampuan kemauan untuk dia hidup. Jangan heran kalau ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya ketika dia tidak mampu keluar dari tekanan stres ini. Ya, itulah manusia. Manusia yang rentan, manusia yang lemah. Kita ini bukan manusia-manusia super. Betul, kita mungkin punya banyak uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Ada hal-hal yang terkadang kita tidak mampu untuk mengatasinya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, firman Tuhan ingin mengajar atau mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa mengatasi stres ini. Kalau kita kembali kepada 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7. Dikatakan di sana begini. Ya, poin pertama. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Di sini ditekankan adalah kuasailah dirimu ketika engkau mengalami tekanan hidup yang begitu berat. Ya, kuasailah dirimu. Penguasaan diri di sini tidak berbicara sebatas hanya menjaga perkataan kita atau perbuatan kita, tetapi terlebih lagi bagaimana kita menjaga pikiran kita. Ya. Selain kita menjaga perkataan dan perbuatan, hal yang membuat bisa kita mengalami stres adalah ketika kita tidak bisa menguasai pemikiran kita. Kalau tadi saya katakan, ketika kita tidak mampu untuk membayar cicilan rumah atau cicilan kendaraan, kita mulai stres. Dari mana saya dapat uang? Ketika kita waktunya anak-anak bayar sekolah nggak punya uang, kita mulai stres. Dari mana aku dapat uang? Jadi pikiran inilah yang Tuhan ingatkan supaya bisa kita kuasai. Sebagaimana tadi Tuhan Yesus, ketika dia harus menghadapi salib, langkah yang Tuhan Yesus ambil adalah dia harus berlutut di bawah kaki Tuhan, mendekatkan diri. Ya, loh, kan Yesus Tuhan. Iya, betul, dia Tuhan. Tetapi pada saat itu dia adalah manusia, sama seperti kita. Yang bisa mengalami stres, yang bisa mengalami ketakutan, yang bisa mengalami depresi. Tuhan bisa sedih ketika melihat orang yang susah. Karena dia pada saat yang sama sebagai manusia, dia alami tekanan yang begitu luar biasa. Dia datang kepada Tuhan. Ya. Dia kuasai pikirannya. Ya. Supaya apa? Supaya tetap fokus. Ya. Kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja, ya, 2 Raja-Raja pasal 6, 2 Raja-Raja pasal 6, oke, 2 Raja-Raja pasal ke-6 ayat ke-14 sampai 17 kita akan baca ya. Maka dikirimkannya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi ke luar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekelilingnya kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, Elisa adalah seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Dan ketika bangsa Israel harus berperang dengan Aram, ya, maka Raja Israel mendapat masukan-masukan dari Elisa. Ya, ketika orang Aram ingin menggempur bangsa Israel, maka terlebih dahulu Elisa kasih tahu ke rajanya, "Hei, hati-hati, Raja Aram akan menggempur kamu." Maka mereka bersiap-siap sehingga ketika bangsa Aram menyerbu, itu bisa dipatahkan. Akhirnya Raja Aram kok bingung. Ini siapa ini yang menjadi pengkhianat di antara kita, yang selalu membocorkan strategi-strategi perang kita, sehingga ketika kita nyerang kita bisa digagalkan, dipatahkan. Maka ada seorang yang mengasih tahu, "Raja,
bukan ada pengkhianat, tetapi di sana itu ada seorang nabi yang memberitahukan kepada Raja Israel untuk bersiap-siap ketika engkau akan menyerang. Nah, akhirnya karena jengkel, akhirnya ini Raja Aram mencari tahu di mana letak tempat tinggal daripada Elisa. Diketahuilah di mana, kemudian ya di daerah Sidon, ya. Kemudian Raja Aram mengepung tempat daripada Elisa dengan maksud untuk membunuh supaya tidak ada lagi penghalang. Nah, tadilah yang kita baca ya, bahwa dikirimlah kuda sebanyak-banyaknya untuk menghadapi satu orang Elisa. Ya. Dan ketika mereka mengepung, abdinya atau bujangnya berkata, Tuanku celaka, kita dikepung banyak pasukan. Kemana kita akan lari? Lalu Elisa katakan, jangan takut. Jangan takut. Sebab tentara Allah yang mengelilingi kita jauh lebih besar. Di sini Elisa ingin bagaimana dia mengajar kepada bujangnya menguasai pikirannya. Ya. Memang di sini dikatakan kemudian Tuhan membuka mata rohaninya sehingga bisa melihat pasukan malaikat itu. Ini sama artinya bahwa setiap kita mari, kita mempunyai pemikiran yang positif tentang Allah, bahwa di dalam segala kesusahan, di dalam segala persoalan hidup kita, ada Tuhan yang menyertai kita. Pikiran kita harus benar-benar bersandar berharap kepada Tuhan. Jangan sampai pikiran kita dikalahkan oleh segala persoalan kita sehingga kita menjadi lemah. Itulah yang dimaksud bagaimana kita bisa menguasai diri, kita bawa kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan sendiri akan memberi kekuatan kepada kita. Karena dengan kita bisa menguasai diri kita, kita akan menjadi tenang. Dengan tenang itulah kita bisa berdoa dengan fokus kepada Tuhan kita. Puji Tuhan. Waktu berjalan terus, tapi nggak apa-apa ya. Ada testimoni dari rekan kita, saudara kita, yang mungkin kita bisa dengar terlebih dahulu. Bisa tolong diputarkan ya. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin membagikan kesaksian yang saya alami bersama dengan Kristus, memberitakan Injil kepada anak-anak sekolah minggu yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan itu berlangsung selama 2 tahun. Kemudian saya dilaporkan ke Ormas, saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, kemudian menjadi terdakwa dan terpenjara. Bagi saya itu sesuatu yang tidak mudah, karena saya adalah seorang ibu rumah tangga yang harus membela ketiga anak-anak saya. Tapi dalam hal itu saya percaya, saya pegang janji Tuhan, dan dalam setiap rencana-rencana Tuhan pasti itu semua luar biasa. Kemudian terjadi persidangan. Selama persidangan itu didemo 9 kali. Sebelum sidang vonis, tengah malam saya berdoa, dan yang saya dapatkan itu hanya kata-kata sukacita, sukacita, sukacita sampai setengah jam. Kemudian saya sadar bahwa sukacita itu yang datangnya dari Tuhan, dan saya ambil itu sukacita itu, dan saya bersyukur sukacita itu ada di dalam hidup saya, karena waktu itu divonis 3 tahun dan yang saya jalani 25 bulan. Sukacita itu ada di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 7, dan di situ ada kebaikan hati, jangan khawatir, dalam doa dan permohonan kita harus mengucap syukur, dan ada damai sejahtera. Selama 25 bulan itu saya terpenjara. Apa yang harus saya perbuat dan saya lakukan di tempat yang seperti itu, saya memberitakan Injil
Tubuh boleh terpenjara tapi Injil tidak terpenjara. Saya memberitakan Injil karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu ada sukacita dan ada damai sejahtera, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan di dalam setiap masalah-masalah yang mereka hadapi dalam penjara itu juga Tuhan kasih jalan keluar. Dan segala kekhawatiran pun saya serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Dan masalah-masalah yang ada semuanya itu Tuhan kasih jalan keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, Ibu Hetty ini bukan pendeta besar. Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Iya. Hanya dia mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Tetapi dalam melayani Tuhan ada banyak tantangan yang dia harus hadapi. Ya, salah satu banyak sekali dia harus hadapi, bahwa dia harus menghadapi banyak ormas-ormas yang tidak senang akan kekristenan, sehingga pada akhirnya memperkarakan dia, memenjarakan dia. Satu kondisi yang saya rasa begitu berat yang dialami oleh ibu ini. Bagaimana dia hanya seorang yang rindu untuk melayani Tuhan, tetapi dia harus terpenjara karena Tuhan. Karena dia memberitakan Injil. Kondisi yang bukan main-main. Di penjara selama 3 tahun, tetapi mungkin dapat remisi sehingga 25 bulan dia habiskan di penjara. Seorang ibu rumah tangga yang biasa seperti kita, ya, tetapi dia harus mengalami kondisi yang begitu berat. Saya yakin dia stres. Tetapi bagaimana ibu ini dia bisa menghadapi satu kondisi yang berat ini ketika dia tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang besar. Dan inilah yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan kepada kita sekalian. Ketika kita menghadapi kondisi yang berat, kondisi yang begitu menekan kita, ingatlah, ya, kendalikan pikiranmu. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang sanggup menolong kita. Persoalanmu mungkin banyak. Mungkin saudara tidak sanggup untuk mengatasinya. Mari, serahkan kepada Tuhan. Hal yang kedua, pada 1 Petrus pasal 4 ayat 8 begini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Di sini bahwa Tuhan ingin ketika kita menghadapi stres, selain kita bisa menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, adalah hal yang kedua yang Tuhan ingin adalah bagaimana dalam kondisi itu pun kita masih bisa mengasihi orang lain. Ya, masih bisa mengasihi orang lain. Ya, kenapa? Karena seringkali stres ditimbulkan karena kita terlalu berfokus pada diri kita sendiri. Ya tadi, aduh, gimana caranya saya bayar? Aduh, gimana anak saya nanti akan sekolah atau kuliah? Aduh, gimana ya penyakit saya kok enggak sembuh-sembuh? Aduh, gimana ya orang tua saya? Aduh, semuanya karena kita memikirkan diri kita sendiri. Inilah yang banyak kali membuat manusia menjadi stres. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita juga belajar mengasihi orang lain. Ya. Di dalam Yakobus 3 ayat 14, ya, Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ketika ada mementingkan diri, ada kekacauan. Ketika kita hanya berfokus pada diri sendiri, setan yang masuk, ya, setan yang menguasai kita, maka hidup kita akan menjadi kacau. Oleh sebab itu, kalau firman Tuhan mengajar kita, mari tetaplah di dalam dirimu, harus
kita berikan kasih yang dari Tuhan itu mengalir memenuhi kita. Ya. Kembali sebelumnya. Kita perlu belajar mengasihi orang lain, karena ketika kita mengasihi orang lain, pemikiran kita tentunya menjadi peduli terhadap orang tersebut. Ketika kita mengasihi orang lain, maka kita akan melihat dan merasakan betapa Tuhan sudah mengasihi kita. Ya. Karena kasih itu adalah sifat daripada Allah. Kalau saudara baca pada kisah para Rasul 7 ayat 60, kisah para Rasul 7 ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ini adalah perkataan daripada Stefanus sebelum dia meninggal karena dirajam batu oleh orang-orang Yahudi karena dia apa? Mempertahankan iman kepada Tuhan. Tetapi lihat, karena kasih dia kepada bangsa Yahudi, dia katakan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Ada pengampunan yang dia berikan kepada orang-orang yang sudah jahat kepada dia. Inilah orang-orang yang tidak mementingkan diri, yaitu orang yang penuh dengan kasih. Maka dia bisa mengampuni ketika berhadapan dengan orang-orang yang sudah jahat kepada dia. Jadi janganlah kita biarkan roh mementingkan diri sendiri, berfokus kepada diri kita sendiri itu menguasai kita. Mari kita lihat orang lain. Mari kita juga bisa mengasihi mereka. Dengan begitu kita akan merasakan kasih Tuhan yang akan mengalir memenuhi kita. Amin. Jangan terlalu berfokus kepada diri sendiri, karena itu bisa membuat engkau stres, ya. Karena firman Tuhan jelas katakan jangan mementingkan diri, karena ketika kita mementingkan diri sendiri akan ada kekacauan. Iblis akan masuk dan iblis akan menguasai kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, melayani. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita akan baca dulu 1 Raja-Raja 17. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bulu-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Next. Tetapi Elia berkata kepada, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam bulu-bulu itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi. Next. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam bulu-bulu itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sampai di situ kita tentunya tahu cerita ini, bagaimana seorang janda Sarfat dalam kondisi kekurangan, dia harus melayani Elia. Apakah janda ini tidak stres? 3 tahun setengah dia mengalami masa paceklik, masa kekurangan. Dia cuma punya tepung sedikit dan minyak. Kemudian Elia datang meminta supaya dibuatkan tepung. Apakah dia mau? Dia memegang janji Tuhan. Ketika dia mau berbuat sesuatu, melayani orang lain, maka Tuhan peduli juga kepada dia. Mari, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan berpangku tangan. Ketika ada orang yang butuh pertolonganmu, lakukanlah, kerjakanlah, layani mereka dengan penuh kasih. Ingat, Tuhan tidak pernah menutup mata untuk setiap apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan katakan, apa yang kau lakukan untuk orang lain, sama juga engkau sedang melakukan untuk aku, kata Tuhan Yesus. Puji Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan firman Tuhan pada siang hari ini, menjadi berkat dan menjadi satu guidance bagi kita sekalian, bagaimana kita bisa mengatasi stres, mengalahkan stres itu dengan kita tetap ya memusatkan pikiran kita hanya kepada Tuhan, kita mengasihi, dengan mengasihi orang lain, dengan melayani orang lain, Tuhan akan peduli kepada kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.